warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi nih bareng Fani dalam podcast Kamu Harus Tahu. Nah, di episode kali ini kita akan bincang-bincang nih, kita akan cari tahu tentang salah satu jurusan di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar atau IAIN Batu Sangkar, yaitu jurusan Tadris Kimia. Dan tentunya nih saya nggak sendirian, saya ditemenin sama Ibu Maya, ya Ibu ya. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Fani. Nah, sebelumnya saya mau kenalin dulu nih teman-teman sama Ibu Maya. Ibu Maya ini adalah ketua jurusan di jurusan Tadris Kimia. Beliau di sini sudah dari tahun 2011 ya Bu ya. Udah lama sekali teman-teman ya, udah senior lah ya istilahnya kalau di sini ya. Nah, kita akan kulik dan kita akan cari tahu nih tentang jurusan Tadris Kimia di IAIN Batu Sangkar. Nah, Kak Maya, mungkin kita bisa kasih tahu nih teman-teman ya, jurusan Tadris Kimia itu jurusan apa sih Bu di IAIN Batu Sangkar gitu. Terus nanti mahasiswa nanti akan belajar apa gitu di jurusan Tadris Kimia. Ya, jadi jurusan Tadris Kimia ini Fani sudah berdiri, sebenarnya masih baru ya, baru berdiri itu tahun 2016. Kita baru punya 2 angkatan sebenarnya, alumninya yang ditamarkan tuh baru 2 angkatan. Nah, jurusan ini memang tujuannya untuk melahirkan calon guru kimia pada madrasah ataupun di tingkat sekolah gitu. Oke, berarti guru ya. Nah, jadi Tadris Kimia ini sebenarnya kalau untuk di perguruan tinggi umum itu sama-sama pendidikan kimia ya Bu ya berarti? Jadi kalau di PTN atau di PTU, misalnya di UNP atau di mana lagi ya, Tadris ini artinya pendidikan. Jadi ada jurusan pendidikan kimia, kita yang di PTKIN namanya jurusan Tadris Kimia. Oke. Nah, berarti kan tadi pendidikan kimia itu ada banyak ya Bu ya, ada banyak di luar sana, di kampus-kampus mana. Apa sih yang bikin Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar itu beda gitu sama kampus-kampus lain? Nah, kalau langsung bedanya, kalau kesamaannya dulu ya. Kalau kesamaannya kita sama-sama belajar kimia, tentu saja kimia murninya, kimia yang berbau-bau, kimia yang berasap-asap kita belajar di sini. Kita punya lab di sini. Jadi artinya untuk masalah keilmuan kimianya kita tidak kalah dibandingkan dengan jurusan dari perguruan tinggi lainnya. Juga ditambah dengan mata kuliah kependidikan. Artinya mahasiswa kita sudah disiapkan untuk jadi guru profesional di bidang pendidikan kimianya. Itu tidak akan kalah dari jurusan yang ada di perguruan tinggi lain. Nah, yang membedakan kita merujuk kepada visinya IAIN Batu Sangkar. Dari kata kuncinya kita ada integrasi, interkoneksi, kemudian juga berkearifan lokal. Nah, kami merujuk ke jurusan, kita ambil kata kunci tersebut yang dicantumkan di dalam beberapa mata kuliah yang tentu saja tidak ada di luar jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar. Contohnya, kita punya mata kuliah hadis Tarbawi, kemudian tafsir Tarbawi yang tentu saja akan membahas mata kuliah kekimiaan tapi dengan pendekatan Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang jadi ciri khasnya. Nah, jadi ini nih Bu, jadi mata kuliah yang tadi yang Ibu sebutkan tadi itu nggak ada ya di kampus lain berarti ya? Dan ini menarik nih teman-teman ya, karena selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan dari kimia itu sendiri, kita juga bisa mengintegrasikan nilai-nilai Islam gitu ya Bu ya. Karena sejatinya sebenarnya itu sudah ada dalam Al-Quran ya. Iya. Benar-benar. Nah, ini menarik nih teman-teman ya. Nah, ini nih juga jadi masalah sebenarnya nih Bu ya. Saya jadi ngomongin masalah ya. Biasanya kan kalau misalnya kita mau pilih suatu jurusan, itu orang tua nanya, kamu nanti kalau dari Tadris Kimia mau jadi apa gitu. Nah, kira-kira nih Bu, prospek kerja dari Tadris Kimia selain jadi guru itu nanti anak-anak bisa jadi apa Bu? Nah, ini kita berkaca dari alumni yang sudah bekerja, dari presentasi yang masuk ke jurusan, data yang masuk ke jurusan, separuh itu jadi guru kimia, baik di SMA maupun di madrasah. Ada juga yang bekerja di lembaga bimbingan belajar. Jadi bimbel jadi ya? guru ya, bimbel. Jadi mereka jadi guru kimia di sana. Juga ada yang bekerja jadi guru di SDIT maupun SMPIT. Karena tadi kita belajar tafsir, hadis, juga kita mesti satu persyaratan yang mesti dipenuhi oleh mahasiswa kimia sebelum selesai, mereka harus lulus tahfiz dan tahsin. Artinya dengan bekal yang ada, mereka bisa tidak hanya jadi guru kimia, mereka bisa merambah ke jalur-jalur lain yang
sudah mereka bekali. Jadi mereka itu nggak hanya ke sekolah umum, mereka juga bisa jadi guru, bisa, ke sekolah yang Islam seperti SD tadi juga bisa gitu ya Bu. Terpakai sekali. Jadi sebenarnya apa ya namanya? Sebenarnya prospek kerjanya itu luas ya Bu ya. Memang profil utamanya adalah jadi guru kimia. Tapi kita punya profil-profil tambahan ternyata itu terpenuhi oleh alumni-alumni kita yang sudah selesai. Nah, selain guru nih Bu, selain ngajar gitu ya, kira-kira prospek dari Tadris Kimia ini mereka bisa kerja di mana aja? Oh ya, kita tidak hanya menciptakan jadi guru sebenarnya, jadi peneliti juga, peneliti di bidang pendidikan kimia. Juga disiapkan untuk jadi entrepreneur di bidang kimia juga. Beberapa itu sekitar ada 1 atau 2 orang yang memang tidak jadi guru, yang saya lihat tidak jadi guru, mereka lebih tertarik kepada dunia kewirausahaan. Jadi ada yang buat masker lah, buat apalah, dan memang basicnya itu dari kampus, memang basicnya dari perkuliahan. Mereka belajar ini yang terkait dengan kimia, kemudian dikembangkan di luar ketika sudah jadi alumni begitu. Ya, apalagi kan sebenarnya ya isu kesehatan itu sebenarnya semua masyarakat sudah aware sebenarnya sama itu ya Bu ya. Dan ketika kita buka peluang di sana, itu anak-anak yang untuk lulusan Tadris Kimia juga bisa ke sana ya Bu ya. Apalagi terkait dengan masalah kehalalan. Kita juga ada mata kuliah yang terkait dengan masalah ini. Nah, ini jadi poin penting juga di jurusan Tadris Kimia. Iya benar. Nah, ini terakhir nih Kak. Kalau misalnya mau kuliah di Tadris Kimia dan kalau misalnya kita itu ada keterbatasan dalam masalah finansial gitu, kira-kira Tadris Kimia itu biasanya ngasih beasiswa nggak Bu untuk calon mahasiswa? Iya, secara umum kita punya beasiswa tahfiz, jalur prestasi, dan ada beberapa jenis beasiswa lainnya. Tapi satu yang paling spesial untuk jurusan Tadris Kimia, kita punya jalur beasiswa jalur afirmasi sains Islam dengan UKT 0 kategori 1. Nah, jadi ini teman-teman free nih kalau mau kuliah di Tadris Kimia free ya Bu ya. Oke. Nah, ini nih sekaligus jadi closing statement dari Bu Maya ya, udah hadir di sini. Kira-kira kenapa orang harus kuliah di Tadris Kimia Yayan Batu Sangkar? Ketika saudara kuliah di kimia, maka yang kita dapatkan tidak hanya kimianya, kita juga belajar Al-Quran dan hadis. Mungkin itu yang paling penting. Nah, ini nih teman-teman, jadi kita nggak hanya tahu tentang kimia, kita juga tahu tentang nilai-nilai Islam yang bisa kita integrasikan sama ilmu kimia. Terus tadi juga ada beasiswa yang free nih kalau mau kuliah di sini, gitu ya Bu ya. Nah nanti gini nih Bu, kalau nanti misalnya nih ada beberapa pertanyaan terkait jurusan ini, nanti boleh kali ya menghubungi Ibu dan teman-teman nanti juga bisa, kalau ada pertanyaan bisa kirim di kolom komentar juga ya. Nah teman-teman, sekian ya podcast kita di episode kali ini. Kita sudah bincang-bincang tadi sama Ibu Maya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga banyak yang excited gitu untuk kuliah di sini, dan kita di sini juga menunggu teman-teman dengan sangat excited juga ya untuk bisa kuliah di sini. Sekian episode kita kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.